Peluangnya karena apa? Ada pemerintah. Maka pemerintah itu harus ada. Itu harus ada walaupun pemilunya Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Salam Rahayu. Pilpres kemarin itu banyak menyisakan hal yang bikin apa? Banyak pertanyaan. Sampai sekarang bahkan sekelas seperti Gus Bahak saja atau Gus Muafik saja itu banyak yang diam. Apalagi cuman pengurusnya. Maksudnya pengurus PBNU loh ya. Banyak ketimpangan, banyak kecurangan, banyak isu-isu yang sangat bisa dibilang sangat buruk. Kok ada yang mengatakan Pilpres kali ini tuh sangat baik? Mungkin penyelenggaraan dalam artian apa? Orang nyoblos, kertas-kertasnya dan lain sebagainya mungkin. Tetapi yang terjadi, sisi-sisi hal yang saat ini diprotes, itu mereka pada diam. Baru kali ini saya melihat para KNU itu banyak yang diam. Nggak tahu kenapa. Padahal besar harapan orang banyak itu mereka berbicara. Soal undang-undang tenaga kerja saja, mereka juga bicara kok. Tapi soal yang ini, mereka sangat diam seribu bahasa. Paling tidak saya dapat ini nih, salah satu video dari mantan ketua PBNU, Kiai Said Agil Siraj. Dulu ya, saat pemilihan kemarin itu saya itu sempat apa ya, mungkin ada sedikit salah menganalisa. Hal yang sangat saya sayangkan apa, Kiai Said ini kurang dul gitu. Dia udah bagus gitu loh. Dan harapan kita saat itu melihat ke lawannya. Karena melihatnya apa, soal Israel itu. Ini berarti ini orang yang pemberani. Ini berarti orang yang sangat melengkapi apa yang dilakukan Kiai Said. Ternyata meleset jauh. Fikih peradabannya nggak tahu kemana. Rontok. Ketutupan oleh Pilpres. Ketutupan oleh gegap gempita Pilpres. Ketutupan oleh isu-isu kecurangan di Pilpres. Terasa hilang fikih peradabannya. Seperti hanya catatan yang ada dan bisa dibuka itu saja. Actionnya nggak tahu sampai sekarang. Ternyata sampai saat ini memang kisah itu bisa dibilang tokoh yang paling beginilah. Tetapi saya mendapatkan beberapa video yang bisa dibilang apa ya, sindiran atau apalah. Soal pemilu, soal MK. Dari sini kita tahu sesungguhnya ada apa. Sekelas Kiai Said yang pemberani saja, dia mengucapkan dengan kata-kata sindiran. Tentu dia berkata begini sudah berpikir 1000 kali yang pas, yang tepat ke mana. Itu tadi. Ibaratnya apa? Pekiwuh. Nggak tahu ada apa ya. Terutama di PBNU sekarang ini. Di beberapa channel itu banyak juga kok yang mengharapkan ada apa. Ada munas luar biasa atau apalah. Karena yaitu Pilpres 2024 ini bisa dibilang lah semua orang bisa ngeliat lah gitu loh. Kalau kita main jujur-jujuran, tahu kok. Walaupun di sana ada yang wah membantah sampai sekarang tuh masih masih dia begitu. Dia nggak jujur gitu loh. Udah deh, bukaan aja jujur-jujuran. Ketahuan kok. Sesungguhnya ada apa. Yang anak SMP aja bisa tahu kok. Sebenarnya ada apa. Itu anak SMP loh. Makanya itu ya. Saat ini ya banyak bencana. Banjir di mana-mana. Bahkan di sebelah kampung saya ini banjir. Padahal kemarin juga udah banjir. Ini banjir lagi. Padahal sudah bertahun-tahun sebelumnya tuh nggak pernah banjir. Nggak pernah. Ini loh. Saya melihatnya Pilpres saat ini tuh apa ya. Yang paling parah itu mengajak banyak orang untuk menyetujui, untuk mengamini bahwa hal-hal yang diduga nggak baik itu hal biasa. Nggak tahu alam akan bicara apa. Ini videonya dari Kiai Said. Pendek ini. dia orang nggak ngaji, nggak paham, tapi lihat Kiai, waduh, Kiai itu orangnya mukanya bersih, tenang, orangnya baik. Oh beda banget dengan teman saya yang di warung sana di pojok ya. Jadi gitu kan jadinya ya. Beda banget dengan teman saya yang di pojok warung sana.
berangasan, ngomongnya gentawangan, apa gentawangan itu apa? Teriak-teriak kalau ngomong, misu-misu. Beda sekali yang dengan kiai yang ngomongnya halus. Fayamilu tab'uhu ilal ilmi. Warju qalbu 'anil fisqi. Maka dia hatinya atau tabiatnya nanti akan cenderung kepada ilmu dan menolak, hatinya akan menolak kefasikan. Walaupun dia nggak paham ngaji, dia melihat orang alim, aduh, mukanya enak. Kalau ngomong halus, teman-teman saya di warung pojok sana, ya Allah kalau ngomong jorok, porno, kotor. Sehingga hatinya cinta orang alim, benci orang fasik. Walaula sultanu la halaka ba'dun ba'd bil qatl wal ghasbi wa ghairi dzalik. Seandainya tidak ada pemerintah, ya nanti kita satu sama lain perang. Ayo kamu anak kecil punya uang, jalan keluar sana, nggak ada yang ngambil uangnya karena apa? Ada pemerintah. Maka pemerintah itu harus ada. Itu harus ada walaupun pemilunya curang. Kamu bawa uang atau kamu mau pergi kemana, ke pasar minggu, naik angkot ya, ada uang, ada apa, nggak ada yang nyerobot. Ya kalau sekali-kali memang ada sih, tapi artinya rata-rata nggak ada lah. Kenapa? Ada pemerintah, ada polisi. Karena orang yang mencopet pasti akan tangkap polisi. Ada hukum, ini ada hukum. Tinggal ayo kita tingkatkan tegaknya hukum. Sebenarnya kalau ada negara kewajibannya melindungi keamanan, keselamatan, kenyamanan warga negara. Setiap warga negara harus hidup nih aman, tentram. Kita tidur malam-malam enak, gak ada garong, gak ada perampok. Karena ada polisi, ada negara. Perampok dicari, ketangkep, diadili, dihukum, kan gitu. Walaupun sekarang juga masih banyak ada perampokan. Berarti kita negara masih jauh dari sempurna. Tapi harus ada negara kayak apapun. Walaulal hamqa, seandainya tidak ada orang yang tadi itu apa namanya? OL, alladzina fasadat uquluhum, orang yang rusak akalnya, hamqa itu. Alladzina fasadat uquluhum, yang rusak akalnya, sedeng. La khurbatid dunya. Ya Allah, jadi orang gila itu bisa menjadikan dunia ini stabil. Dunia akan rusak. La fasadil bilad, lalu manazil dan rumah. Walau larih la antana kullu syai' bisabil jif. Seandainya tidak ada angin, semua makanan ini bau. Kalau nggak ada angin, makanya kalau musim panas nggak ada angin, makanan cepat bau. Kalau banyak angin, makanan agak lama baunya. Itu semuanya dari min fadlillah.